saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketemu lagi kita di ibadah kita, ibadah PA dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 18. Saya percaya saudara bisa baca di rumah dan sudah membaca di rumah. Karena itu hari ini kita tidak akan membaca. Saya berikan tema sikap Tuhan terhadap kita. Ya. Sikap Tuhan terhadap kita. Yang lalu saya sudah membuat tema dari pasal 19 ayat 1 sampai 8 itu saya buat tema Tuhan mengerti, ya. Karena memang setelah Elia bekerja 3 tahun dan 6 bulan lebih bagi Israel, khususnya untuk Ahab juga, ternyata bahwa Israel dan Ahab tidak bertobat. Karena itu di pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 8 itu kita menemukan bahwa Elia meninggalkan Israel dan pergi ke Gunung Horeb untuk tidak lagi tinggal di dalam negeri Israel, untuk kembali bekerja dengan Ahab, memperbaiki Ahab. Tapi dia meninggalkan pelayanannya. Nah, ketika dia meninggalkan pelayanannya, kita melihat bahwa Tuhan mengerti apa yang sudah menjadi keluh kesah daripada Elia, di mana dia 3 tahun dan 6 bulan bekerja tidak ada hasil, maka dia tinggalkan tempat itu. Tuhan tidak marah terhadap dia, tapi justru saya katakan bahwa di hari-hari itu Tuhan sedang mempersiapkan untuk Elia diangkat ke surga. Sebab nanti di pasal 2 Raja-Raja pasal 2 kita akan melihat bahwa Elia ternyata sudah diangkat ke surga. Nah, yang kedua, saya membuat tema Tuhan mengerti itu karena ketika dia keluar dari Israel menuju ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah yang ada di Yehuda, maka kita melihat Elia sedang berkata, "Cukuplah itu Tuhan, ya ambillah nyawaku." Dia ingin mati pada saat itu dan dia tidur di bawah pohon ara. Nah, saudara lihat bahwa Tuhan mengerti bahwa dia lapar. Tuhan juga mengerti bahwa dia perlu tenaga, perlu kekuatan, sebab dia akan berjalan 40 hari 40 malam lagi untuk sampai ke gunung Tuhan di tempat yang dituju oleh Elia. Nah, itu sebabnya saya memberikan tema waktu itu bahwa Tuhan mengerti. Nah, ketika Tuhan mengerti terhadap Elia, saya katakan juga Tuhan mengerti kepada kita semua. Itu sebabnya saudara, saya membuat tema waktu itu Tuhan mengerti. Nah, dalam perjalanannya ke Bersyeba itu kita melihat bahwa kekuatan dari 2 kali makan itu Tuhan memberikan kekuatan 40 hari 40 malam untuk berjalan. Padahal dia hanya dikasih makan dalam 1 kali itu 2 kali makan. Saudara melihat betapa luar biasanya Tuhan kita itu bisa mengerti bagaimana dia mengatur segala sesuatunya supaya anak-anak Tuhan itu hidup nyaman dan diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam bagian ini, di dalam pasal yang ke-19 mulai ayat 9 sampai ayat 18 ini kita melihat bahwa Elia sudah tiba di Gunung Horeb dan bermalam di gunung itu, ya. Lalu Tuhan bertanya kepada dia, "Elia, apakah kerjamu di sini? Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ya, sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab oleh Elia, dan mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan juga yang sangat penting bagi Tuhan. Sedang apa anak-anak Tuhan? Nah, saya percaya ini pertanyaan ini juga menjadi penting untuk kita semua. Ya, kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, "Sedang apakah engkau ada di sini?" Ya. Apakah sebuah pertanyaan ini kita bisa jawab dengan jujur kepada Tuhan? Apa kerja kita sebagai anak Tuhan? Sebagai orang percaya, tentu kita punya tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, punya tanggung jawab pribadi terhadap seluruh pekerjaan kita. Apakah kita punya jawaban yang jujur dalam bagian ini?
Sebab pertanyaan ini juga menjadi jawaban yang dibuat oleh Paulus, bahwa Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang baik. Ya. Nah, sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab di hari-hari ini, apalagi di situasi yang seperti ini. Apakah kita di dalam kondisi yang seperti ini? Apakah kerjamu sebagai orang percaya? Apakah kepercayaanmu masih teguh kepada Tuhan? Apakah pekerjaanmu terhadap anak-anakmu masih engkau pedulikan tentang hal-hal yang rohani? Apakah pekerjaanmu di sini? Ini menjadi sebuah pertanyaan juga bagi kita, yang saya rindu untuk menggugah hati kita, bahwa kita tidak bisa melupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Jadi kita tidak bisa melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin sekolah minggu sudah tidak terlalu efektif. Maka ini adalah tanggung jawab orang tua sebagai orang tua terhadap anak-anak masih bisa mengajarkan firman Tuhan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap keluarga kita? Nah, ini juga menjadi sebuah tanggung jawab penting. Nah, pertanyaannya, apakah pekerjaanmu di sini? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar dan harus mendapat respon dari yang baik dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini sebenarnya terbagi dengan dua bagian. Ya, bagian yang pertama adalah Elia berdiri di hadapan Allah. Ya, karena memang Elia setelah sampai di gunung itu, maka Tuhan menyuruh dia untuk berdiri bertemu dengan Tuhan di atas gunung itu. Dan yang kedua, perikop ini sebenarnya bagian yang kedua adalah perintah Allah terhadap Elia. Jadi bagian ini kita akan melihat dua hal, bahwa Tuhan berdiri di atas gunung, Elia berdiri di hadapan Tuhan, dan yang kedua bahwa ada perintah Tuhan terhadap Elia. Nah, Elia berdiri di hadapan Tuhan. Menarik bahwa ayat ini menceritakan bahwa ada angin kencang. Ya. Ada gempa dan ada api yang mendahului kedatangan Tuhan. Ya, ini sangat menarik. Ya, ketika Tuhan berkata berdiri di hadapan Tuhan, maka kita melihat ada sebuah fenomena yang ditulis di situ, bahwa angin kencang dulu yang memecahkan, bahkan gunung-gunung dipecah. Ya, saking kencangnya angin ini. Tapi ayat itu berkata Tuhan tidak ada di sana. Ya, ini menarik. Ya. Sesudah angin kencang itu datang gempa. Gempa itu juga menunjukkan bahwa ternyata di situ tidak ada Tuhan. Ya. Tetapi yang ketiga ada api. Kemudian ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Yang menarik juga bahwa Elia tahu bahwa di kondisi angin kencang, bahwa Tuhan tidak ada di sana. Elia mengerti. Ya. Elia paham bahwa Tuhan tidak ada di sana. Ketika datang gempa, dia juga mengerti bahwa Tuhan belum ada di sana. Dan ketika datang api, juga Elia tahu bahwa Tuhan tidak ada di sana. Nah, ini sebuah hal yang menarik untuk kita pelajari, untuk kita berpikir dengan baik, untuk kita mengerti dengan baik bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, perasaan kita dengan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita memahami ini. Ya. Yang ketiga, menarik juga bahwa Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi terhadap Elia. Ya. Menarik bagian ini, kenapa? Karena Tuhan datangnya bukan di dalam api, bukan di dalam gempa, dan bukan juga di dalam angin yang kencang itu. Tetapi Tuhan datang di tengah-tengah angin yang sepoi-sepoi, yang semua orang suka. Ya, tidak ada orang yang tidak suka kalau ada angin yang sepoi-sepoi di tengah hari, di panasnya matahari, anginnya datang pelan-pelan. Wow,
Itu hal yang menyejukkan, menyenangkan. Jadi Tuhan ada justru di sana. Ya, ini menarik untuk dipahami, untuk dimengerti, saudara. Ya. Apakah yang saya ceritakan tadi, apakah gempa, angin, gempa, dan api itu menunjukkan kepada Elia terhadap kehadiran Tuhan? Ya. Apakah ini menunjukkan keadaan Elia? Ya. Angin, gempa, ya. Itu menunjukkan bahwa apakah tanda ini menjadi kehadiran Tuhan terhadap Elia? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Maksud saya begini, 3 hal itu, peristiwa-peristiwa itu tadi, apakah ini menunjukkan kepada Elia tentang kehadiran Tuhan? Ya. Maksudnya, kalau gempa itu karena Elia adalah anak Tuhan, itu tidak mungkin. Nah, itu apakah karena angin kencang dan Elia adalah orang yang benar? Itu tidak mungkin. Sebab memang angin kencang, gempa, dan api itu adalah gambaran kemarahan. Nah, sedangkan Elia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Apakah sedang berbicara ini? Ya, mungkin saja bahwa bagian ini sedang menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin datang seperti gempa terhadap Elia. Tuhan tidak mungkin datang kepada Elia seperti angin kencang. Tuhan tidak mungkin datang kepada Elia seperti api yang menghanguskan. Tetapi karena Elia adalah anak Tuhan, dia pasti datang dengan kesejukan, dengan sukacita, memberikan begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan datang memberikan damai sejahtera. Dia akan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ini tanda dari Tuhan bagaimana Tuhan bertemu dengan anak Tuhan? Ya, dengan angin sepoi-sepoi. Ya, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak akan pernah datang kepada anak Tuhan dengan gempa. Iya. Tuhan tidak akan pernah datang kepada anak Tuhan dengan angin yang memecah gunung-gunung. Tidak. Tuhan tidak akan pernah datang kepada anak Tuhan dengan api yang menghanguskan. Tidak. Sebab itu semua gambaran keamarahan. Tapi Tuhan akan datang kepada orang-orang yang dikasihinya dengan kesejukan, yaitu angin sepoi-sepoi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau apakah sebagai tanda, ya, ketiga hal tadi itu, kalau kita melihatnya api, angin kencang, gempa, apakah ini sebagai sebuah pertanda akan Tuhan lakukan terhadap orang Israel? Karena orang Israel itu memang betul-betul menolak Tuhan, bekerja keras. Elia begitu kerja keras selama 3 tahun dan 6 bulan dia bekerja keras. Elia sudah mengalami banyak proses-proses demi untuk menyelamatkan orang Israel dan Ahab, tetapi ternyata mereka mengabaikan begitu saja. Apakah ini sebuah tanda gempa, angin kencang dan api ini sebagai tanda bahwa Tuhan akan menghukum orang Israel? Ya, mungkin juga. Tapi dalam bagian ini memang tidak jelas apakah itu. Tetapi kalau kita melihat nanti apa yang akan terjadi yang sedang difirmankan oleh Tuhan kepada Elia, bahwa Tuhan juga memberikan hukuman kepada orang Israel 3 hal. Ya, 3 hal. Nanti kita akan melihat. Tetapi menjadi yang saya ingin sampaikan, menarik sekali ketika Tuhan bertemu dengan Elia, bahwa Tuhan membuat angin kencang dan diceritakan secara detail. Kemudian datang gempa, diceritakan secara detail, dan api yang menghanguskan secara detail. Ini pasti ada tujuan.
Yang saya ingin sampaikan sekali lagi, kalau untuk anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak akan pernah datang, tapi dia akan menghampiri kita dengan sejahtera yang membuat hati kita sukacita, yang membuat kita hati lega, yang membuat kita menjadi percaya, yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian itu sedang menunjukkan itu. Nah, bagian yang kedua dari perikop ini adalah perintah Allah. Saya katakan tadi bahwa perikop ini terbagi dua bagian. Yang pertama bahwa bahwa Elia berdiri di hadapan Tuhan dengan 3 prinsip tadi, dan ditambah ke pertemuan dengan Elia adalah angin sepoi-sepoi. Dan bagian yang kedua adalah perintah Allah. Tuhan memerintahkan supaya Elia kembali untuk 3 hal. Ya, setelah dia berdiri di situ dan dia bertanya, apakah pekerjaanmu di sini, hai Elia? Dan Elia berkata kepada Tuhan, aku telah bekerja keras karena mereka telah merobohkan mezbahmu, mereka telah menyembah Baal, mereka telah bekerja keras menghapuskan penyembahan terhadap Tuhan, dan untuk itu saya telah bekerja keras. Dan mereka sudah membunuh nabi-nabimu, dan mereka juga sedang mengancam aku. Karena itu aku meninggalkan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Tuhan berkata, ya sudah, sekarang kembalilah ke tempat awal, lakukan 3 hal. Maka Tuhan memerintahkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan berkata, urapi Hazael menjadi raja di Aram. Yang kedua, Tuhan berkata kepada Elia, urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja di Israel. Dan yang ketiga, dia berkata, urapi Elisa menjadi nabi untuk mengganti. Nah, ayat itu berkata, barang siapa yang lolos dari Aram akan dihabisi oleh Yehu, dan barang siapa orang yang lolos dari Yehu maka akan dihabisi oleh Nabi Elisa. Saudara lihat bahwa ada 3 hukuman ini, dan seperti saya katakan tadi, bahwa di atas saya berkata bahwa ada angin kencang, ada gempa, dan ada api. Tetapi yang Tuhan jelaskan juga bahwa akan ada 3 yang menghukum orang Israel, yaitu Aram, Yehu menjadi raja Israel yang akan memusnahkan keturunan daripada Ahab, dan Elisa nabi yang akan menghukum orang-orang yang sungguh-sungguh tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat ada kolerasinya 3 sama 3. Itu sebabnya saya katakan tadi, apakah ini menjadi tanda hukuman bagi orang Israel atas ketidakpercayaan mereka, atas ketidakpercayaan mereka terhadap kerja keras Allah, di mana Allah bekerja keras untuk melepaskan mereka, untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan, melepaskan mereka dari Baal-Baal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi menyakitkan bagi Ahab dan keluarganya, bagi keturunan. Kenapa? Di mana mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya jalan yang baik untuk kita orang percaya adalah kembali kepada Tuhan. Satu-satunya harapan bagi kita, satu-satunya jalan keluar dari seluruh masalah kita adalah kembali kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketiganya menjadi hukuman bagi Israel. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Sikap Tuhan. Saya sudah memberikan tema tadi bahwa sikap Tuhan terhadap kita. Nah, sikap Tuhan itu berbeda terhadap Israel dan terhadap Elia. Ya. Bagaimana Tuhan bersikap terhadap Elia? Dia menghampiri, di samping Tuhan mengerti apa yang terjadi dengan Elia, tapi Tuhan juga menghampiri Elia bukan dengan sebuah kemarahan, bukan dengan angin kencang, bukan dengan gempa, dan bukan dengan api,
tetapi dengan angin sepoi-sepoi yang memberikan damai sejahtera di dalam hati. Respon Tuhan terhadap Elia, ya, cara hati Tuhan untuk mengerti Elia, maka dia memberikan respon yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita melihat terhadap Israel, apa yang dilakukan? Sikap Tuhan terhadap orang Israel, sikapnya adalah marah. Ya. Sikapnya adalah marah. Kenapa marah? Karena Tuhan begitu kerja keras melakukan sebuah perubahan terhadap mereka, tapi mereka tidak memahami, justru mereka mengabaikannya. Nah, karena mereka mengabaikannya, maka sikap Tuhan terhadap orang Israel itu sangat berbeda dengan sikap Tuhan terhadap Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin berkata kepada saudara, hati akan menentukan sikapnya Tuhan terhadap kita. Apakah engkau Elia, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bekerja keras untuk Tuhan? Dan ketika Tuhan bertanya, apakah sedang apakah kerjamu di sini, dan engkau menunjukkan sebuah pekerjaan yang betul-betul menunjukkan bahwa hidupmu adalah takut Tuhan, maka Tuhan akan datang dengan angin sepoi-sepoi yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kesejukan, dan memberikan perintah yang benar, yang baik kepada. Tetapi kalau engkau adalah seperti Ahab, kalau engkau adalah seperti orang Israel yang hatinya degil, yang taunya hanya protes, dan yang selalu mempersalahkan orang yang lain, sudah jelas-jelas Ahab salah, sudah jelas-jelas orang Israel yang meninggalkan Tuhan, sehingga mereka terjadi kelaparan, sehingga terjadi masalah. Tetapi justru Ahab mempersalahkan Elia. Nah, karena itu sikapnya Tuhan terhadap Israel itu adalah sikap marah, sikap jengkel. Dia berkata, siapkan Raja Aram, siapkan Yehu untuk menjadi Raja Israel, dan siapkan Elisa. Tiga-tiganya adalah untuk menjadi lawan, untuk menjadi musuh bagi orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin katakan kepada, jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena ketika engkau adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang taat dan tunduk kepada Tuhan, maka sikap Tuhan juga terhadap kita adalah kesejukan, damai sejahtera, kesembuhan, pemeliharaan. Itu yang akan kita terima, sebab kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya hati Tuhan begitu indah kepada orang-orang yang percaya, tetapi hati Tuhan begitu jengkel bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini? Kami bisa menunjukkan pekerjaan yang sungguh-sungguh menunjukkan kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat. Peliharakanlah mereka dari wabah yang sedang terjadi ini. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah masalah yang seperti ini, sehingga tidak ada satupun di antara jemaatmu yang kekurangan. Karena itu kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia, kami berdoa, Tuhan tolong, sebab damai sejahtera dia bangsa ini adalah juga sejahtera kami. Keamanan bangsa ini adalah juga kebahagiaan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa, berkatilah bangsa ini, baik presiden kami sampai pemerintah daerah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan Allah Roh Kudus, itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita. Malam ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang lain supaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin.